Oke, terima kasih Bu Derdwi atas apa yang sudah dipaparkan menjadi dasar bagi kita semua, unit karya, baik sekolah, asrama, atau unit karya yang lainnya, pelangi kasih, itu menyusun pengelolaan finansial kita. Hal-hal pokok yang tadi mendasari apa yang seharusnya terjadi di unit kerja kita, saya pikir perlu untuk jadi renungan bagi kita bersama. Bagaimana tata kelola finansial, tata kelola penyelenggaraan yayasan ini akan kita bawa atau akan kita jalani sebagai komunitas pangudi luhur, sebagai sekolah-sekolah pangudi luhur. Eh, Detail-detail nanti mungkin Bu Dertri akan menyampaikan. Bapak Ibu Bruder, saya akan melanjutkan sedikit. Ada dua pokok yang ingin kami sampaikan. Satu, ada keterkaitannya dengan bagaimana kita menyusun anggaran. Yang kedua, tidak ada kaitannya, tetapi hal yang sangat penting harus kami sampaikan kepada para kepala sekolah. Maka yang kedua ini sifatnya mungkin lebih kepada saya nunut atau saya sebagai pengurus nunut forum ini supaya tidak terlambat. Karena sudah sekian waktu yang lalu ini sudah dibahas, tetapi tidak lalu menjadi berkinerja baik atau komitmen kita tidak begitu menggembirakan. Maka yang pertama saya ingin menyampaikan, bahannya tidak baru, sudah pernah kita bahas dalam proses di eh, eh, kegiatan rapat kerja. Bagaimana sih kita peningkatan layanan? Tadi Bu Dwi menyampaikan kepada kita bersama terkait dengan pentingnya untuk perencanaan dalam sebuah pertanggungjawaban eh, jabatan atau pertanggungjawaban dari tugas pokok dan fungsi kita. Perencanaan menjadi salah satu bagian awal kita dalam rangka mempertanggungjawabkan. Eh, ada orang bijak mengatakan kalau kita itu tidak merencanakan, ya nggak ada sesuatu yang diharapkan. Atau sudah merencanakan saja, kadangkala itu tidak lalu sesuai dengan perencanaan kita. Apalagi kalau tidak pernah direncanakan. Yayasan, para pengurus juga mencoba untuk terus-menerus merencanakan, melaksanakan sesuai dengan perencanaan kita, dan akhirnya nanti kita bisa mengevaluasi bersama capaiannya di mana. Begitu pula Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah. Saya tidak sangat ahli dalam hal ini, tetapi pengalaman-pengalaman ketika sekolah tidak memiliki rencana induk, ketika sekolah tidak memiliki rencana tahunan, maka arahnya itu adalah business as usual, take more money. Jadi bisnis kita sama, pelayanan kita yaitu itu saja, tetapi selalu membutuhkan banyak pembiayaan atau banyak alokasi. Kenapa? Karena ya inflasi, karena macam-macam. Nah, ini yang perlu untuk kita sadari bersama. Beberapa waktu yang lalu, ketika pas kita raker, saya sebenarnya mau menagih kepada kita bersama. Di setiap forum rapat kerja, kemarin saya mengatakan, segera disiapkan untuk rencana prioritas satuan pendidikan. Saya terima kasih. Dari sekian banyak unit, ada dua yang mengirim kepada saya, kepada kami di pengurus. Berarti sekian banyak mungkin lupa bahwa memiliki PR untuk mengirimkan rencana prioritas. Tetapi nggak usah dikirim, besok kami akan menemui. Kami akan menemui. Setiap unit sekolah kami akan temui dalam forum yang nanti Bu Dertri akan sampaikan. Jadi, kalau tadi kita berbicara terkait dengan pencapaian visi yayasan, pencapaian visi unit kerja, artinya apa? Sekolah yang kita cita-citakan, unit kerja yang kita cita-citakan harus terformulasi. Nah, terformulasi ini mau kita capai pada tahun keberapa? Mau kita capai kapan? Sehingga apa yang kita jalankan sebagai program kerja atau kegiatan tidak lepas dari visi satuan pendidikan, tidak lepas dari visi yayasan. Maka sebenarnya di sini sangat membutuhkan topangan kepemimpinan untuk perbaikan layanan yang berkelanjutan. Nah, bagaimana kita sebagai pemimpin, sebagai orang yang dituakan di unit kerja,
para kepala sekolah, staf sekolah, koordinator bidang, dan juga staf tata usaha yang membantu kepala sekolah atau kepala unit kerja dalam rangka menyusun, memberikan data, melaporkan terkait dengan keuangan, itu juga menjadi pondasi dasar. Jadi kalau saya berpikir, ya arahnya adalah kalau kita sebagai orang yang paling bertanggung jawab, ya kepala sekolah dan staf. Nah, bagaimana ini bisa untuk kita buat menjadi pendidik yang reflektif, pembelajaran kita berpusat pada siswa, lalu iklim sekolah yang aman dan inklusif, ini menjadi bagian yang tidak terelakkan bagi kita sebagai Yayasan Pangudi Luhur. Kalau tadi Bu Dertui menyampaikan ada 4 nilai inti Yayasan Pangudi Luhur, itulah yang akan kita kejar. Dan masing-masing dari unit pasti memiliki yang namanya profile output dari satuan pendidikan kita. Itu yang kita kejar. Itulah yang kita biayakan. Maka nanti di penghujung ini kita akan lihat. Kita akan coba lihat. Saya hanya sedikit mengulang. Bagaimana identifikasi dan refleksi atas seluruh proses yang kita punya tahun yang lalu kiranya sudah dijalankan sebagai satuan pendidikan. Alokasi ataupun anggaran tahun 2025 sebaiknya tidak hanya setiap hari Bapak Ibu Kepala Sekolah menandatangani atau mengesahkan transaksi, tetapi juga harus kita melihat capaian-capaian dari kegiatan-kegiatan yang kita selenggarakan atau efektivitas dari dana yang kita selenggarakan. Sehingga dana itu semakin menjadi lebih efektif dan efisien, tidak lalu menjadi kita lalu berubah. Beberapa yang kami coba lihat adalah adanya suatu hal yang mungkin menjadi pertanyaan bagi kita. Benarkah ini wajar? Benarkah ini menjadi hal yang perlu dan seterusnya? Kami sebagai yayasan kadangkala menerima surat dari Bapak Ibu dalam bentuk proposal, kami juga lebih mengidentifikasi. Untuk menyelenggarakan sebuah kegiatan seperti ini, kiranya apakah memang ini sungguh perlu? Apakah ini sungguh sebesar ini? Dan seterusnya. Konfirmasi, refleksi ini juga menjadi bagian dari kita. Maka saya sedikit mengingatkan, war room ini atau pola-pola ini dari identifikasi, refleksi, membenahi perencanaan kita, dan juga kita juga harus merefleksikan atas implementasi kita, arahnya adalah perbaikan layanan secara berkelanjutan. Kalau kemarin kami menyampaikan bahwa kalau kita terus-menerus mengadakan refleksi atas pelayanan kita, ujungnya adalah perbaikan pelayanan itu sendiri. Jadi tidak mesti kalau tadi Bu Dwi menyampaikan terkait dengan subsidiaritas dan solidaritas, tidak mesti semuanya harus diambil keputusan pada level perwakilan atau level yayasan pusat, tetapi juga ada beberapa keputusan yang memang harus diambil di dalam proses di satuan pendidikan. Ini cita-cita kita bersama. Maka teman-teman, saya hanya sepintas untuk ini, bagaimana kita mengumpulkan data-data kita. Jadi, dalam proses penyusunan anggaran, mestinya tidak hanya sekadar, ya biasanya beberapa satuan pendidikan, kalau saya mempelajari beberapa dokumen yang ada, ya tahun ini kerjaannya seperti ini, kegiatannya seperti ini, tanpa ada analisis efektivitas ataupun refleksi atas kegiatan, lalu ya udahlah, tahun besok sama saja, maka lalu dinaikkan. Dan ini perlu untuk komunikasi antara kita nanti dalam proses penyusunan anggaran ada waktunya terkait dengan hal tersebut. Maka saya ingin mengajak teman-teman untuk menetapkan prioritas perbaikan layanan yang paling menjadi kebutuhan sebenarnya. Jadi kalau dalam proses layanan 1 tahun ini, 1 tahun 2026, kita telah memiliki rancangan kegiatan 1 semester dari Januari sampai dengan Juni 2026. Programnya sudah kita tetapkan di dalam rapat kerja tentunya. Maka itu lebih mudah kalau nanti kita akan menguangkan atau merencanakan alokasi atau anggarannya. Nah, maka kita juga perlu memikirkan rancangan kegiatan, rancangan program untuk dari Januari, untuk dari Juli sampai dengan Desember 2026. Nah, ini apa dasarnya? Dasarnya pertama-tama ya kita memaknai
dari Juli tahun 2025 sampai dengan Desember 2025, adakah program-program yang perlu untuk kita review? Adakah yang perlu untuk kita tingkatkan atau bahkan ada yang perlu untuk kita tidak adakan? Sehingga asas kebermanfaatan atas program itu sendiri menjadi berbuah baik bagi kita. Nah, akhirnya nanti kita akan merencanakan, membenahi perencanaan terkait dengan upaya perbaikan sebuah layanan kegiatan kita. Nah, ini tidak mesti hanya soal inventaris, soal perbaikan atau renovasi, tetapi lebih kepada proses perbaikan layanan secara seutuhnya. Nah, pada poin 1, 2, 3, 4, 5 kemarin dalam rapat kerja kita sudah berdinamika. Tetapi hasil dari rapat kerja itu baik. Yang poin 6, mereka program yang sudah kita buat terlebih untuk programasi pada semester 1 tahun anggaran Januari-Juni menjadi dasar yang utuh bagi penyusunan anggaran tahun 2026 dan memproyeksikan kegiatan kita atau program kita pada Juli sampai dengan Desember 2026. Nah, maka teknis-teknis tadi Bu Dwi sudah menyampaikan bagaimana pelibatan teman-teman seluruh masyarakat kita atau seluruh stakeholder kita, tidak lalu penyusunan anggaran tidak mesti hanya kepala sekolah saja atau bahkan diserahkan kepada tata usaha saja, tetapi secara sistematis kita juga perlu melihat bagaimana tenaga pelaksana kita, pelaksanaan pekerjaan tenaga pelaksana kita, bagaimana terkait dengan pelaksanaan job desk dari seluruh staf kita, dari kurikulum, kesiswaan, dan seterusnya. Nah, maka salah satu yang paling urgent bagi kami adalah karena kita memiliki data terkait dengan rapor pendidikan, maka nanti akan kita sinkronisasikan dengan program dengan yang dibiayakan dari bantuan operasional sekolah. Mulai pada tanggal 20, nanti teman-teman akan mempresentasikan setiap sekolah di perwakilan masing-masing. Nanti Bu Dertri akan secara teknis mengatur itu. Dan disitulah semua keuangan kita buka. Semua keuangan kita buka. Kita selaraskan. Baik itu keuangan yayasan, maupun keuangan BOS, maupun keuangan intern, maupun keuangan komite. Sehingga apa sih yang bisa kita usahakan dengan unsur transparansi ini? Sehingga tidak ada pembiayaan-pembiayaan yang ganda. Sudah dibiayakan, kalau itu merupakan sharing pembiayaan tidak masalah. Tetapi kalau pembiayaan-pembiayaan ganda, ya bos sudah disiplahkan, misalnya demikian. Laporan ke dinas sudah selesai. Lalu laporan internal kita mau bagaimana? Beberapa ini ada hal yang perlu untuk kita klarifikasi terkait dengan hal tersebut. Di beberapa unit mulai untuk kita klarifikasi. Nah, hal-hal ini menurut kami adalah penting untuk kita lihat. Karena tidak semua akhirnya nanti dalam rapor pendidikan, tidak semua itu membutuhkan pembiayaan, tetapi ada programnya. Maka tidak semua program itu membutuhkan pembiayaan besar atau pembiayaan yang secara khusus. Bisa jadi pembiayaannya menjadi pembiayaan yang rutin. Misalnya soal peningkatan kapasitas pendidik. Tidak perlu kita lalu membiayakan secara khusus. Kalau memang pada instrumen itu membutuhkan adalah soal bagaimana kita komunitas belajar antar kita. Artinya itu hanya soal wadah saja. Tetapi mungkin di situ dibutuhkan konsumsi dan lain sebagainya, maka nanti ada pos pembiayaan. Nah, hal-hal ini yang nanti perlu untuk kita lihat secara utuh. Maka silahkan, walaupun bos itu biasanya pada bulan Januari kita diminta RKA, tetapi kita bisa melakukan proyeksi atas seluruhan pembiayaan kita. Nanti pada waktunya teman-teman akan secara unit, masing-masing unit diberi kesempatan untuk memaparkan dan pengurus akan hadir di sana. Ini soal bagaimana kita menimba soal akar masalah. Jadi mari kita selesaikan tidak pada perwujudannya atau istilahnya dampak, tetapi pada akar-akar persoalan. Jangan-jangan kita hanya menyelesaikan persoalan di sekolah kita, layanan kita,
tidak pada akar masalah, tetapi lebih kepada dampaknya saja. Misalnya soal dampak, oh kegiatannya ramai, tetapi bagaimana yang keramaian itu lalu berdampak kepada proses pelayanan sekolah, misalnya dalam proses PPDB. Ini ada alokasi, maka ya onone ya dicake dan seterusnya. Maka ini hal-hal ini nanti yang perlu untuk diukur. Saya lebih melihat kepada bagaimana pengukuran keberhasilan sebuah program yang kita biayakan sehingga nanti menjadi efektif program kerja kita. Silahkan nanti ini pada waktu rapat kerja kemarin kami sudah menyampaikan secara lebih detail terkait dengan hal ini. Nah, yang kedua adalah yang ingin kita lihat dalam refleksi pelaksanaan program kerja dalam rangka penyusunan alokasi atau penyusunan anggaran tahun 2026, teman-teman sudah bergerak selama 9 bulan. Nah, kegiatan-kegiatan 9 bulan, capaian-capaian mana yang baik? Praktek-praktek baik. Praktek baik ini artinya merujuk kepada keberhasilan pencapaian visi, merujuk pada pencapaian profil sekolah kita. Lalu apa yang kira-kira menyebabkan capaian yang kurang baik atau istilahnya harus lebih baik daripada tahun sebelumnya? Dan capaian apa yang perlu untuk kita tingkatkan? Jikalau hal tersebut merupakan program yang harus kita selenggarakan secara rutin. Sehingga dampak perbaikan dari tahun ke tahun itu menjadi hal-hal yang eh, bisa untuk diamati, bisa untuk dirasakan oleh para stakeholder kita. Maka refleksi atas seluruh kegiatan merupakan dasar atau seluruh program merupakan dasar penyusunan dari anggaran. Kalau kita tidak pernah merefleksikan pencapaian atau kinerja anggaran atau kinerja program kita, maka yang terjadi adalah business as usual. Maka staf sekolah seyogianya memiliki waktu-waktu secara khusus untuk merefleksikan hal-hal tersebut. Baik itu dari beragam sisi yang kita layani. Nah, harapan ini sudah terjadi sehingga hasil dari refleksi ini hal-hal pokok nanti bisa disarikan sehingga dapat mempengaruhi solusi yang akan diambil pada proses tahun 2026 besok. Nah, lalu beberapa waktu yang lalu saya menyampaikan kepada teman-teman uh, apa program intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler, serta rapot pendidikan yang sudah baik. Gunakan refleksi-refleksi ini. Sehingga refleksi ini memperkuat data teman-teman dalam proses untuk menyelenggarakan program yang mungkin serupa. Atau juga membalik atau tidak melaksanakan program yang serupa. Sehingga ada inovasi di sana. Jadi bagaimana teman-teman melakukan refleksi ini? Silahkan nanti melihat kembali hasil dari rapat kerja yang telah diselenggarakan di setiap unit satuan. Nah, ini yang sudah kita laksanakan pada rapat kerja yang lalu. Nah, lalu yang berikutnya ini teman-teman. Kita ini terbatas. Terbatas apa? Terbatas kemampuan, terbatas potensi. Salah satunya terbatas sumber daya, terbatas finansial kita. Maka mau tidak mau, kita harus menentukan fokus peningkatan layanan kita pada tahun yang akan datang. Kita tidak bisa mengerjakan semua dalam satu kesatuan waktu karena keterbatasan kita. Maka kita memerlukan yang namanya skala prioritas. Skala prioritas dalam pelaksanaan program. Maka dalam dialog dari tanggal 20 sampai dengan selesai, itu nanti kami akan bertanya kepada teman-teman, skala prioritas satuan pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas layanan apa? Program-program yang diprioritaskan apa? Bagaimana strateginya? Berapa yang sebenarnya dibutuhkan dalam proses pelayanan itu atau dalam program itu? Maka detailing terkait dengan kegiatan akan sangat penting. Contoh misalnya, unit karya lalu menyelenggarakan sebuah program. Nah, dalam program tersebut tidak murni dalam pencapaian visi. Nah, ini yang perlu untuk kita deteksi bukan pada pelaksanaannya, tetapi pada proses perancangannya. Nah, jadi ini mau kunjungan industri, atau mau rekreasi, atau kedua-duanya. Apa komunikasi kita kepada para masyarakat yang kita eh, layani? Bagaimana ini kita kelola? Nah, transparansi itu sangat penting dalam hal seperti ini. Maka menentukan fokus-fokus layanan, saya pikir ini hal-hal yang
yang mau tidak mau kita ambil ketika kita terbatas, baik potensi maupun sumber daya. Waktu juga sama. Maka kadangkala saya merefleksikan, jangan-jangan saldo yang ada di setiap unit atau setiap unit karya itu karena ketidakterlaksanaan kegiatan. Bisa jadi dalam proses pengaturan waktu, bisa jadi karena alokasinya tidak mencukupi, bisa jadi lalu tidak menjadi skala prioritas. Sehingga lalu kita istilahnya alokasi itu menjadi alokasi yang tidak bermanfaat. Nah, ini yang perlu untuk kita lihat kinerja anggarannya. Atau sebaliknya, semuanya diselesaikan. Nah, karena ada alokasinya, ini karena mepet, maka ya wes sakmene wae dan seterusnya. Nah, ini yang perlu nanti kita menentukan fokus kegiatan. Dalam rapat kerja saya sudah menyampaikan pada teman-teman, fokus tahun 2026 menentukan proses persetujuan anggaran tahun 2026. Maka kami akan mengadakan dialog per unit supaya nanti disiapkan saja data-data dari fokus. Oh, ekstrakurikulernya mau bagaimana fokusnya? Apa yang mau diperjuangkan? Nah, capaiannya mau mencapai visi yang mana? Kegiatan kesiswaannya yang seperti apa? Kegiatan sekolah seperti apa? Sehingga nanti ada urutan. Sehingga kita tidak menyetujui dalam satu kerangka yang sama prosentase, tetapi bisa jadi dari 12 kegiatan yang bisa kita setujui adalah 10 kegiatan. Dua kegiatan mungkin tidak kita setujui secara keseluruhan. Bisa jadi seperti itu. Tetapi kita komunikasikan pada saat nanti kita bertemu di dalam proses di perwakilan-perwakilan. Maka nanti teman-teman kita akan bertemu ya, dalam arti setelah teman-teman submit tanggal 17, kecuali Jakarta, Jakarta sudah dialokasikan tanggal 13, 14, 15, pengurus drafter akan bertemu dengan teman-teman. Maka siapkan saja data-datanya yang ada, keinginan unit seperti apa, nanti kita akan berdiskusi. Pada waktu itu bukan pada waktu untuk memutuskan, tetapi kita menggali informasi supaya nanti keputusannya mendekati yang semuanya diinginkan. Ini prokes untuk 1 tahun, maka nanti memastikan alokasi sumber dayanya. Maka, oh kalau kita mau membeli buku di untuk perpustakaan, untuk program literasi, berapa rupiah yang dari BOS, berapa rupiah yang dari YPL, misalnya seperti itu. Nanti kita fokusnya apa yang mau dibeli dan seterusnya. Sehingga kita lalu menjadi lebih clearance. Hal-hal kecil-kecil itu nanti bisa menjadi lebih jelas di saatnya nanti. Indikator prioritas jelas, kemarin sudah kami sampaikan kepada teman-teman bahwa inilah yang akan kita lihat. Kita akan menyelesaikan dari akarnya. Kita akan membangun fondasi, tidak menyelesaikan atapnya. Pengalaman beberapa hari ini terkait dengan pembangunan salah satu pondok pesantren menjadi bagian yang sangat kita perhatikan. Betapa pentingnya postur struktur. Struktur itu sungguh-sungguh penting dalam proses pembangunan. Begitu juga anggaran. Saya pikir strukturnya adalah program. Program-program inilah yang akan kita lihat, bukan strukturnya finansial. Finansial itu adalah berikutnya setelah program kita punya tujuan. Jadi strukturnya pada program, bukan strukturnya pada finansial. Jadi itu merupakan alat atau sarana saja. Ini yang kemarin kita coba lihat bahwa yang menentukan peningkatan layanan yang paling kita prioritaskan adalah yang paling berdampak besar. Yang kedua adalah yang menjadi fokus sasaran perubahan. Yang ketiga adalah mungkin yang belum baik, tetapi perubahan segera. Yang keempat adalah yang sesuai dengan visi dan misi. Jadi, kalau kita memiliki profiling atas lulusan, oh, kalau di SMP misalnya kelas 7 kayak apa sih, kelas 8 kayak apa sih, kelas 9 kayak apa, sehingga output SMP ini gambarannya seperti apa, inilah yang nanti akan kita uji program-program kita. Sehingga lalu keterkaitan dengan visi itu jelas. Maka nanti dalam proposal kegiatan atau sebuah output program itu bisa diukur sehingga prosesnya menjadi lebih clearance karena itu lalu ada proses pembiayaan di sana. Nah, kriterianya ini teman-teman. Jadi, apa yang paling berdampak besar? Lalu yang kedua, apa yang paling sesuai dengan visi misi satuan pendidikan kita? Program-programnya bisa jadi rutin, sifatnya rutin, tetapi memiliki daya yang baru. Harapannya nanti sampai ke sana. Ini prioritas pertama.
yang akan kita tentukan, perbaikan segera, konsekuensinya signifikan terhadap tujuan dan fungsi sekolah. Lalu kalau tidak ada ya menghambat operasional harian. Nah, kalau kemarin misalnya ada permintaan dari beberapa sekolah, Buder kami meminta pemenuhan sarana prasarana berupa komputer. Lalu saya tanya, komputernya ada berapa? Yang kedua adalah komputer untuk apa? Untuk cadangan. Kalau untuk cadangan kan berarti kan tidak menghambat operasional harian. Nah, itu bisa untuk kita tunda. Yang penting dipastikan. Lalu berpotensi menyebabkan kerugian yang besar. Misalnya hal-hal pokok yang kemarin sempat disampaikan oleh Bu Dwi tadi, perlu untuk kita segera tindak lanjuti. Contoh misalnya soal kesalahan posting. Mana yang menjadi kelebihan jam mengajar, mana yang menjadi ekstrakurikuler. Ini perlu untuk nanti kita benerin. Maka kita perlu bertemu untuk setiap unit kerja. Supaya hal-hal pokok ini lalu tidak menjadi kesalahan yang terus-menerus kita amini. Lalu fokus pembenahan, lalu sehingga nanti menjadi antrian-antrian atau menjadi fokus-fokus di skala prioritas yayasan atau skala prioritas di dalam perwakilan bisa kita lihat. Maka teman-teman nanti silahkan untuk bagi ini dapat untuk membuat skala-skala prioritas, baik itu yang mungkin kegiatan-kegiatan rutin yang diselenggarakan, tetapi itu dapat kita maknai secara baru sesuai dengan tujuan dan visi misi satuan pendidikan kita. Ini prioritas kedua, yang berpotensi berdampak besar, tetapi tidak memerlukan tindakan segera, dan seterusnya. Nanti bisa dipelajari sendiri, dan kemarin ini saya hanya mengulang dari apa yang kemarin kami sampaikan dalam proses di rapat kerja kita. Oke, maka mari kita lihat di dalam prosesnya, skemanya nanti demikian. Jangan-jangan ketika nanti kita melihat program, ada yang sebenarnya permasalahan itu, ya upayanya mungkin bisa upaya yang sederhana, tidak memerlukan biaya yang besar, tetapi dampaknya bisa menjadi lebih besar. Ketika ada proses, ada persoalan, langkah inilah yang paling ideal. Tetapi juga ada upaya yang besar, tetapi juga dampaknya juga bisa besar. Nah, ini perlu untuk kita kalkulasi. Misalnya, oh kita menyelenggarakan kegiatan yang sangat besar, dampaknya besar enggak? Nah, nanti kita bisa mengupayakan, mengukur, merefleksikan dari kegiatan-kegiatan dari program yang sudah kita selenggarakan selama ini, selama 9 bulan terakhir dari tahun anggaran 2025. Lalu hal yang perlu untuk kita buat ini teman-teman. Maka silahkan setiap unit pada waktu itu kami sudah menyampaikan bahannya adalah pelaksanaan program selama 9 bulan dari Januari atau tengah tahun ajaran 2024-2025 dan pada periode sampai dengan hari ini. Nah, silahkan nanti teman-teman dapat untuk membuat skala prioritas pelayanan untuk tahun 2026. Pada periode Januari sampai dengan Juni 2026, teman-teman sudah menetapkan program kerja di dalam struktur hasil dari rapat kerja. Maka itu menjadi utama. Silahkan untuk ditilik kembali apakah ini program kerjanya seperti apa sehingga nanti proses penyelenggaraan keuangannya perlu untuk kita cermati bersama-sama di dalam penyusunan anggaran. Poin pertama saya sampai di sini, sehingga teman-teman nanti akhirnya dapat membuat program-program tersebut, sehingga menjadi mana yang menjadi skala prioritas. Sehingga dalam proses pelaksanaannya nanti menjadi sinkron antara pelaksanaan yang terjadi di BOS maupun alokasi dananya berada di mana. Maka ini yang nanti bisa kita sinkronisasikan. Sehingga SIMPL dapat membantu dalam proses di pelaksanaan pekerjaannya. Jadi di dalam anggaran nanti teman-teman dapat untuk melihat, menyinkronkan, dan itu real. Tadi dikatakan oleh Bu Dwi, transparansi, jujur. Nah, kejujuran. Jangan sampai yang di SIMPL untuk bos karena ini sifatnya hanya lewat,
tetapi lalu tidak menjadi gambaran bagi kita. Maka baik kalau nanti RKAS-nya juga dibawa, lalu hasil evaluasi dari RKAS mungkin perubahan alokasi atau perubahan anggaran juga bisa untuk dibawa. Dalam hal ini, teman-teman bisa untuk menyiapkan. Maka saya sedikit mengulang, walaupun nanti detailnya pada Bu Dertri, salah satunya adalah kita akan menindaklanjuti presentasi setiap unit kerja, presentasi program kerja dan anggaran, perencanaan anggaran, setiap unit kerja yang terjadi di setiap perwakilan. Kami akan berbagi tugas, para drafter, pengurus, nanti kita akan bagi, mendengarkan presentasi setiap unit kerja. Maka nanti silahkan disiapkan pasca tanggal 17, kecuali yang dari Jakarta. Buder Setep sebagai kepala kantor sudah mengatur untuk tanggal 13, 14, 15. Nanti pengurus akan hadir, salah satu dari pengurus, salah satu dari drafter juga akan hadir, mendengarkan bersama-sama setiap unit kerja mempresentasikan program kerjanya plus dengan perencanaan keuangan. Waktu itu bukan menjadi waktu pengambilan keputusan, tetapi menjadi kami melihat secara postur anggaran setiap unit seperti apa. Nanti kita akan balik ke kantor mendiskusikan hal-hal yang berikutnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini tidak langsung secara anggaran, tetapi teman-teman, ada hal-hal yang perlu untuk kami sampaikan, mencermati dari dinamika kepegawaian kita. Apakah sudah tertayang terkait dengan penilaian tidak tetap? Gak. Ya, Dah, terima kasih. Udah. dah, siap. Sampun, Jul. Teman-teman, kita memiliki pegawai tidak tetap cukup banyak. Baik itu pegawai honor maupun pegawai kontrak, pegawai orientasi, dan pegawai calon pegawai yang akan menjadi pegawai tetap. Jadi, pegawai tidak tetap itu ada honor. Honor artinya yang tidak memungkinkan untuk menjadi pegawai tetap. Nah, nanti minta tolong teman-teman kepala sekolah menilik honor, baik itu misalnya honor yang dihonor oleh satuan pendidikan, kapan akan berakhir. Kalau yayasan kemarin kami juga menyampaikan kepada kami, petugas kami di sini kapan akan berakhir. Lalu kontrak. Kontrak ini adalah pegawai yang baru masuk, lalu mau ke orientasi atau tidak. Lalu pegawai orientasi yang sudah 1 tahun selesai kontrak, maka seorang pegawai masuk masa orientasi. Nah, masa orientasi ini 6 bulan sampai dengan 1 tahun dapat diperbarui 6 bulan berikutnya. Berikutnya adalah pegawai calon pegawai. Nah, ini periodenya setelah orientasi menjadi 1 tahun. Nah, ada beberapa varian yang perlu untuk saya luruskan supaya nanti dalam forum ini, karena di sini adalah forum para kepala sekolah, mendapatkan informasi yang sama. Kenapa? Karena beberapa sekolah menggunakan format A, format B, dan lain sebagainya, supaya nanti menjadi hal yang sama. Pegawai kontrak yang habis masa kontraknya dapat diajukan sebagai pegawai orientasi jika nanti dalam pedoman PUK kita, jika satu mendapatkan rekomendasi dari kepala unit kerja, dua berkinerja baik. Nah, yang ketiga macam-macam nanti. Nah, ada lulus tes psikotes dan seterusnya. Nah, kalau berkinerja baik, ber, mendapatkan rekomendasi, maka ini ada instrumennya. Instrumen ini juga cukup lama, tetapi posisinya mungkin belum sangat detail disosialisasikan pada periode-periode belakangan ini. Maka saya mencoba nitip waktu untuk kita supaya untuk ke depan teman-teman ini terfasilitasi. Pada waktu Santiaji dan konsolidasi ini kami sudah sampaikan. Semua dari sisi pegawai. Nah, ini dari sisi kepala sekolah supaya nanti mengetahui bersama. Nah, penilaian pegawai tersebut yang direkomendasikan baik tidak baik, buktinya ada dua.
Yang pertama adalah bukti penilaian perilaku kerja, dan yang kedua adalah bukti penilaian kinerja. Bukti penilaian kinerja itu sama formatnya dengan bukti supervisi kinerja, sesuai dengan tupoksi masing-masing. Tetapi bukti penilaian perilaku kerja ini yang kiranya perlu untuk saya luruskan, sehingga nanti semuanya sama. Pegawai tidak tetap tidak dinilai perilaku kerja dengan DP3. Bukan dengan DP3, karena DP3 itu hanya untuk pegawai tetap. Maka di sini ada yang namanya penilaian pegawai tidak tetap. Nah, apa saja aspeknya? Nah, ini pengertiannya. Nanti ini slide-nya saya sampaikan pada teman-teman semuanya. Jadi, apa sih yang akan dinilai? Yang dinilai itu bukan hanya soal hasil kerja, tetapi juga sikap kerja. Mengevaluasi, mengukur tindakan, kebiasaan, melaksanakan tugas kerja dan tanggung jawabnya. Bukan hanya hasilnya, tetapi juga behaviornya. Maka, karena ini perilaku kerja, ini konsisten dengan DP3 tadi. Nah, sorry. Tujuannya ini jelas. Nah, lalu apa sih unsurnya? Unsurnya ada disiplin, sikap, kerjasama, dedikasi, keterampilan, inisiatif. Ada 6 unsur dalam penilaian perilaku kerja pegawai tidak tetap. Nah, disiplin itu apa? Disiplin itu soal kehadiran dan ketepatan waktu. Soal bagaimana pegawai taat kepada aturan dan tata tertib. Soal terkait dengan pelaksanaan atau konsistensi dalam melaksanakan tugas. Pengelolaan waktu kerja. Kepatuhan terhadap arahan pemimpin. Itu kita berbicara soal aspek disiplin. Lalu yang berikutnya adalah sikap. Kesopanan, kemampuan pengendalian emosi, sikap hormat kepada pemimpin dan rekan kerja, keramahan terhadap orang-orang yang dilayani, keterbukaan terhadap kritik dan masukan. Nanti secara lebih detail saya akan menyajikan instrumennya. Ini secara sepintas-sepintas. Nah, lalu kerjasama itu apa? Soal kemampuan atau kemauan membantu rekan kerja, partisipasi dalam tim, kemampuan berkomunikasi, kesediaan berbagi pengetahuan dan pengalaman, kesikap menghargai pendapat orang lain. Ini soal kerjasama. Yang berikutnya soal dedikasi, soal kesungguhan, loyalitas, semangat, konsistensi, komitmen. Nah, lalu soal keterampilan. Nah, keterampilan ini penguasaan bidang kerja, kemampuan penggunaan sarpras, kreativitas dalam melaksanakan tupoksi, kemampuan menyelesaikan masalah terkait dengan tupoksi, keterampilan manajerial, kalau guru ya pengelolaan kelas di sana. Lalu bagi inisiatif. Ini soal bagaimana upaya memperbaiki mutu pekerjaan, kemampuan mencari solusi, keberanian mengambil tanggung jawab tambahan, keaktifan memberikan ide saran, dan kemampuan membaca kebutuhan lembaga. Nah, unsur-unsur ini timbullah aspek-aspek. Nah, maka ini adalah skalanya, nanti saya bentuknya seperti ini, saya akan perlihatkan formnya secara lebih detail. Karena ini yang kadangkala, sorry, form penilaian pegawai. Apakah tertayang? OTW. Belum, belum. Nah, ada, sudah, Nah Sudah. ya. sudah. Jadi formnya ini, Bruder, Bapak Ibu semuanya yang kepala sekolah. Formnya nama pegawai, unit kerja, jabatan, masa kerja. Kenapa kok kami sampaikan masa kerja? Karena pegawai tidak tetap ini termasuk untuk honor yang setiap tahun itu diperbaharui. Kalau kita tidak menilai, kita tidak tahu pelaksanaannya mau bagaimana. Job desk-nya apa. Nah, ini adalah unsur yang tadi saya sebutkan. Ada 6 unsur. Nah, nilainya nanti dimasukkan ke sini, lalu catatannya apa. Nah,
Kalau kita sudah menilai, maka ada hal-hal yang pokok yang perlu untuk dikembangkan pegawai. Ada target waktu yang perlu untuk dipenuhi bersama. Nah, kalau ini pegawai kontrak, pegawai orientasi, lalu pegawai capek, maka disinilah rekomendasi. Jadi wujud rekomendasi itu bukan narasi saja, tetapi bentuknya, buktinya adalah penilaian perilaku kerja. Dulu, form ini hanya diberikan dengan surat begitu saja satu lembar. Saya ingat persis di tahun-tahun 2018 atau 2019. Lalu kami mencoba mengolah pada waktu itu dan ya saya mencoba mengulangi hal ini. Nah, maka rekomendasi ini didasarkan pada total skor atau rata. Nanti saya akan menyampaikan. Harus konsisten. Kalau kita mengatakan ditunda berarti harus di bawah rata yang diperlukan. Jangan di sini ratanya baik, nilainya baik tetapi ditunda untuk pegawainya. Nah, ini perlu konsistensi. Nah, supaya menjadi lebih nyaman, lebih enak sebagai tenaga pimpinan atau atasan penilai atau yang menilai, maka ini kami buatkan rubrik. Nah, rubriknya seperti ini. Disiplin. Tadi kan soal hadir. Pegawai hadir rutin tepat waktu sesuai dengan jadwal kerja yang telah ditetapkan. Kalau ini mendekati 100%, ya monggo dinilai 8, 9, atau 10. Nih. Jadi ini silahkan nanti. Lalu pegawai menaati seluruh aturan atau tata tertib yang berlaku di lingkungan kerja selama satu periode. Nah, silahkan. Kalau posisinya itu pegawai orientasi kan dapat saja periodenya cuma 6 bulan. Maka tidak mesti ini periodenya 1 tahun. Nah, lalu pegawai menunjukkan konsistensi dalam melaksanakan tugas sesuai dengan standar yang ditetapkan. Pegawai mampu mengelola waktu kerja, baik menyelesaikan tugas atau efisien, mematuhi melaksanakan arahan pemimpin dan tanggung jawab. Maka di dalam sikap disiplin ini dibuktikan, misalnya tenaga pelaksana memiliki buku catatan harian atau tenaga administrasi semuanya memiliki buku catatan harian, rencana kerja harian. Lalu bersama dengan instrumen-instrumen yang lain, Bapak Satpam misalnya memiliki apa? Contohnya nanti di bagian bawah ada sarana prasarana pembantu terkait dengan misalnya buku tamu dan seterusnya. Ini harus care kepada kita. Sarana-sarana administrasi itu atau perangkat kerja itu menjadikan bukti bahwa kita menjadi bekerja berkinerja baik. Bukan hanya soal sarananya saja atau instrumennya saja, tetapi lebih kepada wujud dari proses pelaksanaan kinerja. Maka yang kedua, sikap. Sikap yang pertama adalah terkait dengan kesopanan. Ini pegawai berbicara sopan santun, menjaga etika setiap interaksi kerja. Pegawai mengendalikan emosi dalam situasi kerja. Kadang-kala ada pegawai kita, misalnya yang masih suka ngambekan atau suka-suka, istilahnya kalau dengan ini lebih suka, dengan itu tidak lebih suka. Itu soal-soal ini. Memiliki sikap hormat, menghargai sesama rekan kerja maupun pimpinan. Ramah berkomunikasi, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang kita layani. Terbuka, menerima, menindaklanjuti kritik atau masukan. Ada pegawai yang nggih, tetapi tidak kepanggih. Nah, monggo. Itu adalah soal sikap kerja. Nah, kalau ini dinilai 1 sampai dengan 10, nanti disinilah ketemulah reratanya. Ini unsur nilai disiplin, ini masuk dan dimasukkan ke sini. Kami dalam proses di SIMPL sedang mengerjakan hal ini. Kami belum dapat memenuhi pada bulan Oktober ini, maka kami minta tolong kepada para kepala sekolah, silahkan dibuat secara manual dan diajukan kepada yayasan. Supaya apa? Supaya ini nanti bisa berjalan baik. Di SIMPL sedang progres untuk melaksanakan instrumen ini. Kerjasama juga demikian, kerjasama. Ini terkait dengan teamwork setiap satuan pendidikan. Yang dedikasi. Nah, poin-poinnya sudah selaras dengan yang tadi, cuma ini bentuknya pernyataan. Maka ada subjek, ada predikat yang harus ditilik dalam proses kinerjanya si subjek.
keterampilan, lalu inisiatif. Nah, semua skor ini jumlahnya, skor maksimumnya 300. Skor maksimumnya 300. Maka seorang pegawai layak diajukan atau berikutnya jikalau memenuhi skor minimal 230 atau rata 7,6. Jadi kalau dinyatakan baik, jumlah skornya itu 230. Kalau semuanya ini 300. Nah, maka kalau nanti di sini itu di bawah 230 total skornya, lalu di sini adalah posisinya diproses lebih lanjut, itu inkonsistensi namanya. Nah, maka sekarang mungkin lebih menjadi eh, real terkait dengan instrumen penilaian perilaku kerja. Maka teman-teman, beberapa kepala sekolah itu menyampaikan ini pegawai orientasi mau melamar menjadi pegawai tetap, lampirannya DP3. Ya, ini sebenarnya tidak tepat. Yang tepat adalah penilaian ini. Cuma kami sadar bahwa memang sampai dengan hari ini yayasan memang belum memberikan terkait dengan itu. Pasca pertemuan ini besok pagi kami atau Senin pagi kami akan mengirimkan dan kami Gimana? nanti sudah mengirimkan secara secara elektronik kepada teman-teman di melalui kolom chat untuk dua hal. Lalu yang kedua terkait dengan karya tulis atau yang disebut sebagai eh, refleksi. Nah, memang ini, bentar, apakah sudah tertayang kepada teman-teman untuk karya tulis? Belum, sudah. Belum. Ya, oke. Rubrik karya tulis. Sudah ya? Dah. Nah, ini, Sudah, Bunda. ya terima kasih. Rubrik penilaian karya tulis atau refleksi sesuai dengan edaran yang setiap kali kita sampaikan bagi pegawai kontrak atau pegawai orientasi. Ini bagi pegawai orientasi yang mau menjadi calon pegawai. Maka kan biasanya lamarannya di atau dalam supervisi kinerjanya di sana dilampirkan diminta untuk menuliskan cita-citaku dan seterusnya. Begitu ya. Nah, bagaimana cara kami menilai sebagai supervisor? Karena penilaian ini adanya di supervisor, tidak ada di kepala sekolah. Maka nanti harapannya kepala sekolah membimbing. Poin-poinnya ini, saya memberikan kepada kepala sekolah poin-poinnya ini. Jadi, apakah tulisan tangan itu merupakan pemaparan cita-cita dan nilai kehidupan? Soal kejelasannya saja. Ini kan bagi tenaga pendidik ya. Kalau tenaga kependidikan pelaksana satpam kelihatannya tidak, tetapi tenaga administrasi masih ikut dalam ini. Nanti pedomannya di penulisannya seperti apa. Nah, cara-cara ini, unsur-unsur penilaian ini ada komponennya. Lalu nilainya 1 sampai dengan 10. Lalu yang kedua adalah apakah dalam tulisan tersebut secara gamblang identifikasi atas dirinya dan pengembangan dirinya. Ini membantu teman-teman untuk merefleksikan. Lalu apakah ada keterkaitan misalnya pada poin 4, ada keterkaitan antara potensi yang dimiliki dengan kontribusi terkait dengan komunitas. Jadi kita itu kan pegawai kita seyogianya itu selaras dengan gerak komunitas. Sudah tahu komunitas itu pengennya atau yang kita sepakati adalah disiplin, malah mengembangkan ketidakdisiplinan, misalnya begitu. Sudah tahu bahwa dia sebagai tenaga pelaksana sebaiknya mengembangkan keterampilan-keterampilan teknis dalam rangka mendukung tenaga pelaksana, malah kursusnya adalah misalnya adalah kursusnya menjadi kursus komputer misalnya untuk menjadi pengajar. Ini kan lalu tidak menjadi konsisten. Hal-hal itu yang perlu untuk kita lihat, potensi dan bagaimana itu kontribusi dengan tupoksinya. Lalu soal integrasi cita-cita dan kinerja awal. Nah, ini soal motivasi. Bagaimana teman-teman
kalau mau cita-citakan menjadi pegawai YPL apapun tupoksinya, maka di situ lalu prosesnya ini kita lihat di dalam tulisannya itu. Lalu kejelasan dalam refleksi. Secara keseluruhan, kejelasan bagaimana? Yang terakhir adalah komitmen atau proyeksi untuk masa depan. Sehingga kita bisa menelisik hasil refleksi tersebut sakjane pegawai baru kita itu mau terus atau enggak sih sebenarnya. Nah, ini soal keyakinan. Nah, kalau ini nanti kita nilai, maka kriterianya di sini. Kriterianya ada di baik. Nah, di baik nilainya. Lalu yang berikutnya ini untuk pegawai orientasi ke calon pegawai. Nah, kalau pegawai kontrak ke orientasi apakah ada? Tidak ada. Maka hanya ada dua rekomendasi tadi. Penilaian perilaku kerja selama 1 tahun, lalu juga penilaian untuk kinerja untuk 1 tahun. Nah, ini. Lalu untuk yang calon pegawai menjadi pegawai tetap, ini bentuknya refleksi awal pendidik dan tenaga kependidikan. Bentuknya reflektif, bukan karya tulis sebenarnya. Karena di situ rumusannya masih karya tulis, maka di sini saya menyebutkan masih penilaian karya tulis. Bentuknya refleksi. Maka yang kita nilai adalah kejelasan narasi atas refleksinya. Yang kedua adalah kedalaman refleksi itu. Instrumennya yang ada di samping kanannya. Yang ketiga adalah relevansi tugas dengan nilai-nilai institusi. Pelaksanaan tugasnya dengan nilai-nilai institusi. Maka kita punya kewajiban untuk menyampaikan budaya atau value dari setiap institusi kepada pegawai baru kita. Lalu soal bagaimana orisinalitasnya. Orisinalitasnya. Yang terakhir adalah soal upaya pengembangan diri. Nah, ini yang kriterianya juga sama. Em, menjadi lulus kalau ini adalah baik, nilainya 150 untuk dua pegawai ini. Nah, maka teman-teman, eh, inilah kriterium yang semestinya kita pahami sebagai kepala unit kerja dalam rangka melengkapi administrasinya. Kemarin teman-teman sudah membuat yang namanya DP3 untuk tahun 2024 dimasukkan. Enak kan sekarang sudah tidak perlu lagi memasukkan lamaran. Lamaran untuk siapa atau kenaikan pangkat. Tidak perlu mengajukan. Ke depannya juga sama. Ketika pegawai tersebut sudah dinilai oleh pegawai yang oleh atasan, lamarannya hanya lamaran utuh saja, disertai dengan keperluan administrasi, misalnya foto dan lain sebagainya, karena untuk proses di Jadapen. Tidak lagi disertai dengan penilaian itu. Sehingga data ini menjadi satu database, teman-teman di setiap satuan pendidikan juga nanti ada dashboard-dashboard dalam proses di SIMPL. Kurang lebihnya seperti itu terkait dengan informasi ini. Yang paling mendesak adalah pada periode ini kita sebentar lagi ada supervisi bagi pegawai yang perubahan status pegawai, yaitu dari capek menjadi pegawai tetap yang masa capeknya berakhir tanggal 30 Desember, 30 Januari, 28 atau 29 Februari sampai dengan berakhir 30 Maret akan kita selenggarakan pada minggu kedua atau ketiga bulan November. Sehingga mereka tidak mendapatkan istilahnya penundaan yang tidak diperlukan. Jumlahnya ada berapa? Dari data yang kami mintakan kepada Bapak Ibu beberapa waktu yang lalu, ada 92 pegawai capek menjadi pegawai tetap. Lalu ada beberapa, sekitar 40-an pegawai orientasi yang mau menjadi eh, ke capek. Itu nanti yang datanya akan dirilis oleh bagian kepegawaian kepada kita. Nah, maka
saya ingin menyampaikan pada Bapak Ibu Bruder Kepala Sekolah, jikalau memiliki pegawai yang posisinya itu pada orientasi atau cabek, monggo dilihat tanggal berlakunya SK sampai kapan. Nah, direkomendasikan napa mboten. Kami hanya akan menjalankan bagi yang direkomendasikan. Cara merekomendasikannya dengan dua penilaian itu tadi. Penilaian perilaku kerja yang sudah ada formatnya, penilaian kinerja itu sesuai dengan tupoksi sebagaimana yang ada di kriterium di penilaian supervisi yang dulu dibagikan secara Excel. Kalau memang nanti ada kepala sekolah baru yang memerlukan Excelnya dapat menghubungi kami. Saya sudah buatkan link, kalau memang nanti diperlukan, ya saya akan membagikan link tersebut supaya lebih nyaman. Itu dari saya terkait dengan satu, untuk proses penyusunan anggaran, yang kedua terkait hal teknis di luar daripada penyusunan anggaran, tetapi lebih kepada hal yang perlu untuk kita tindak lanjuti di kepegawaian. Kalau yang mempunyai pertanyaan disimpan dulu. Sekarang saya memberikan kesempatan kepada Buder Tri untuk menyampaikan hal ikhwal terkait dengan anggaran kita. Saya persilahkan Buder. Monggo. Makasih Dajarwo untuk waktunya. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Uder, apakah Selamat pagi, Selamat Uder. pagi. Selamat pagi, Der. jelas sudah tampil ya? Sudah, Ya. Uder. Saya mau Oh, Der. menyampaikan saya akan lebih teknis ke penyusunan anggaran untuk tahun 2026. Anggaran adalah rencana tertulis mengenai penerimaan dan pengeluaran dana unit, entah itu sekolah atau asrama, dalam satu periode. Dan untuk Yayasan Pangudi Luhur, seperti kita ketahui bersama, periode anggaran dari Januari sampai dengan bulan Desember. Adapun fungsi untuk anggaran itu untuk perencanaan kegiatan, pedoman penggunaan dana, alat pengendalian keuangan, dan bentuk pertanggungjawaban pada yayasan, komite, pemerintah, dan orang tua. Ini tadi sudah banyak dijelaskan oleh Detri, maka saya tidak perlu mengulang. Lalu prinsip teknis anggaran, kesesuaian regulasi, itu mengacu pada aturan, entah itu yayasan atau pemerintah. Di yayasan, aturan keuangan kita masih pada buku pedoman keuangan edisi revisi 2021. Itu yang masih kita gunakan dalam penyusunan anggaran untuk tahun 2026. Harapannya nanti tahun depan ada pedoman yang baru, revisi review anggaran yang ada dengan menyesuaikan program-program keuangan nanti yang juga rencananya mulai diterapkan di 2026. Update SIMPL menyesuaikan dengan di SAK 35 rencananya. Semoga itu bisa berjalan sesuai dengan rencana. Lalu untuk peraturan pemerintah itu kita gunakan mengacu pada aturan pemerintah dalam hal bantuan-bantuan pemerintah untuk kita untuk teknis penganggaran maupun pelaksanaan juga mengacu pada ketentuan pemerintah yang berlaku. Yang kedua, partisipatif, itu melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan dari kepala sekolah, bendahara, guru, komite, tenaga keuangan, dan sebagainya. Prioritas mengutamakan kebutuhan utama, bukan keinginan. Jadi berdasarkan kebutuhan yang
memang diperlukan oleh sekolah unit asrama, bukan keinginan-keinginan yang bukan karena kebutuhan. Lalu berikutnya transparan, itu dapat diketahui oleh pihak terkait, pihak BI yang berkepentingan yang eh, memungkinkan itu melihat anggaran kita. Lalu akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan. Nih, sesuai aturan, jadi pertanggungjawabannya tuh sesuai dengan aturan yang berlaku. Berikutnya efisien, penggunaan dana itu hemat dan tepat sasaran. Dejarwo tadi sudah banyak Dedui juga menjelaskan mengenai efisien, bukan pada mata-mata besarnya kegiatan, tetapi lebih pada eh, tujuan kegiatan. Efektif itu anggaran mendukung pencapaian tujuan pendidikan. Dan yang terakhir, disiplin anggaran. Realisasi mengikuti rencana yang ditetapkan. Kalau di tempat kita itu SIMPL itu dikunci sehingga kalau tidak ada di anggaran tidak bisa dibukukan. Dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja, hendaknya selalu mengedepankan konsep pengendalian, kehati-hatian, prioritas, transparansi, dan keadilan, serta prinsip anggaran dinamis berimbang, yaitu senantiasa menjaga keseimbangan dari sisi penerimaan maupun sisi pengeluarannya agar tidak terjadi ketimpangan lebih besar pembiayaan daripada pendapatan. Ini pedoman saya ambil dari pedoman keuangan. Ini bukan berarti bahwa sekolah tidak boleh minus, tapi memang kalau memang sekolah-sekolah yang tidak memungkinkan untuk surplus, eh, tidak masalah. Tetapi bagi yang eh, sekolah yang besar yang punya pendapatan banyak, tidak berarti harus menghabiskan pendapatannya karena untuk keperluan unit-unit yang lain juga. Lalu langkah teknis penyusunan anggaran, langkah pertama persiapan, itu membentuk tim penyusun anggaran, kepala sekolah, bendahara, guru, komite, tenaga keuangan. Saya rasa para Bapak Ibu, Bude semuanya sudah melaksanakan langkah pertama untuk membentuk tim penyusun anggaran untuk tahun 2026. Lalu mengumpulkan data, kita melihat realisasi anggaran tahun sebelumnya. Dalam surat kemarin kita juga diminta untuk dalam pengiriman nanti juga mengirimkan realisasi anggaran tahun berjalan ini dari Januari sampai September. Lalu membuat daftar kebutuhan program kegiatan. Dejarwo tadi sudah menyampaikan berkaitan dengan rapot sekolah, penyusunan program-program kegiatan yang eh, ada di sekolah. Lalu berikutnya mengenai proyeksi penerimaan dan dana tahun berjalan. Langkah kedua, analisa kebutuhan. Mengidentifikasikan program prioritas, baik itu untuk pembelajaran, ekstrakurikuler, pelatihan guru. Itu sudah banyak dijelaskan Dejarwo tadi. Jadi dari rencana program-program yang sudah disusun mana menjadi program prioritas, sehingga nanti kita dalam persetujuannya juga berdasarkan program-program prioritasnya. Lalu inventarisasi kebutuhan sarana prasarana dan operasional, lalu menghitung estimasi biaya berdasarkan harga standar harga satuan. Lalu langkah ketiga mengestimasikan penerimaan uang UPP, uang DPP, uang sekolah. Di sini saya menyebutnya uang sekolah untuk uang sekolah sendiri, uang komputer, uang kegiatan, sarana prasarana. Jadi
item-item yang bersamaan eh, dibayarkan oleh siswa itu menjadi komponen uang sekolah, hanya dibagi menjadi uang sekolah dan uang komite. Lalu juga bantuan pemerintah, lalu sumbangan pihak ketiga, hibah, sponsor, itu juga perlu estimasi, dianggarkan penerimaannya. Langkah keempat, penyusunan anggaran, membuat rencana anggaran pendapatan dan belanja unit, lalu menyusun dalam format tabel dengan kode akun. Itu kami sudah mengirimkan tabelnya dengan kode akunnya, bisa di-download di SIMPL. Itu bisa di dalam format Excel-nya itu nanti yang dimaksud di sini dalam format tabel dan dengan kode akun. Lalu mengelompokkan belanja unit dalam tabel itu sudah dikelompokkan. Yang menjadi perhatian di sini mengenai belanja pegawai, baik gaji, honor, tunjangan. Karena pembukuan gaji dan sebagainya itu tidak ada di unit, maka sekolah perlu eh, memperhitungkan biaya gaji yang ada di unitnya ketika menyusun anggaran, sehingga tidak sehingga dalam penyusunan itu menjadi real. Oh, ternyata ketika komponen gaji dimasukkan, ternyata kita bisa melihat apakah anggarannya itu minus atau defisit, kok minus atau surplus. Karena kalau komponen gaji itu tidak dimasukkan, mungkin kita beranggapan, oh, sekolah kita surplus banyak. Tetapi kalau kita memperhitungkan komponen gaji, mungkin hasilnya bisa kebalikannya. Maka penting bagi Bapak Ibu semua untuk memperhitungkan komponen gaji ketika membuat eh, atau menyusun anggaran. Lalu langkah kelima, pembahasan dan pengesahan. Kepala sekolah dan tim itu membahas APBU di unit masing-masing. Lalu berikutnya, seperti disampaikan Dejarwo, kita akan membahas rancangan APBU dari unit itu di perwakilan per unit. Seperti disampaikan Dejarwo tadi, di Jakarta sudah merencanakan sebelum tanggal 17 eh, Oktober ini. Untuk yang unit dan perwakilan lain akan kita laksanakan setelah tanggal 17 Oktober. Nanti kita buatkan jadwalnya sehingga nanti di sini sebenarnya tadi sudah banyak dijelaskan ke Jawa, nanti masing-masing unit mempresentasikan anggarannya masing-masing sehingga kami dari pengurus dan juga drafter anggaran itu bisa mengerti eh, bagaimana yang sebenarnya apa yang dikehendaki oleh masing-masing unit sehingga harapannya ketika nanti kami memutuskan anggaran itu eh, tidak banyak apa ya persoalan atau tidak banyak eh, harapannya sesuai dengan harapan unit sehingga harapan kami dengan pertemuan itu dengan kami mendengarkan masukan dari unit kami bisa mengambil keputusan yang tepat untuk persetujuan anggaran masing-masing unit. Lalu setelah itu kita membahas dari tim keuangan dengan pengurus berdasarkan masukan dari unit tadi kita akan di kantor yayasan akan membahas usulan dari masing-masing unit dan juga perwakilan. Lalu selanjutnya kita akan membahas rencana anggaran itu dengan pembina dan setelah itu pembina baru akan mengesahkan APBU kita untuk tahun 2026. Jadi untuk langkah pembahasan dan pengesahannya seperti itu Bapak Ibu. Sekarang proses di sekolah, di unit masing-masing atau di perwakilan, lalu mulai 13 Oktober itu dari Jakarta kita akan eh, pembahasan yang kedua dengan pengurus yayasan, dengan staf keuangan yang akan menjadi drafter. Lalu selanjutnya pembahasan di pengurus dan pembina. Itu langkah-langkah pembahasan RAPBU untuk tahun 2026.
Lalu peran peserta dalam proses anggaran. Kepala sekolah itu pengambil keputusan, menentukan prioritas program, dan sebagai penanggung jawab utama dalam proses anggaran. Lalu untuk tenaga administrasi keuangan itu menjadi penyusun teknis, pencatat, pembuat laporan keuangan, dan penyedia data untuk dianalisa. Itu peran dari kepala sekolah dan tenaga administrasi keuangan. Lalu untuk kepala sekolah itu tugasnya berdasarkan buku ini dari buku pedoman keuangan. Yang pertama itu menyusun perencanaan sekolah sebagai dasar penyusunan RAPBU, mengelola asrana dan prasarana demi efektivitas dan efisiensi pembiayaan, mengelola keuangan sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik itu ketentuan yayasan maupun ketentuan pemerintah untuk bantuan pemerintah, lalu mengelola sistem informasi sekolah dalam hal keuangan, mengevaluasi program sekolah untuk mencapai efektivitas dan efisiensi pembiayaan, serta melakukan monitoring atau supervisi, evaluasi, dan pelaporan. Jadi tidak berhenti pada penyusunan anggaran, tapi juga nanti di dalam pelaksanaan anggaran juga kepala sekolah punya kewajiban untuk mengevaluasi, memonitoring, dan melaporkan tiap bulannya. Dan pelaporan keuangan kalau tiap bulannya itu. Lalu untuk RAPBU itu di keuangan yayasan, ketentuan yayasan itu ada 4 keuangan yang diperbolehkan atau yang menjadi atur di yayasan.